Ada minggu yang hanya menghasilkan volatilitas, dan ada minggu yang mengubah arah sebuah tren. Dalam 5 hari ke depan, Amerika akan mengumumkan keputusan suku bunga Federal Reserve. Inggris mengumumkan kebijakan Bank of England. Jepang kembali menjadi perhatian setelah pertemuan Bank of Japan. Australia merilis inflasi yang akan menentukan langkah RBA berikutnya. Sementara Eropa masih berusaha keluar dari perlambatan ekonomi. 5 bank sentral, 1 market global, dan jutaan dolar akan berpindah tangan hanya dalam hitungan detik. Pertanyaannya, apakah minggu ini menjadi awal tren baru? Atau hanya jebakan terbesar bagi para trader? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Bayangkan dunia seperti sebuah panggung. Di atas panggung itu, investor sedang menunggu satu hal. Bukan perang, bukan politik, tetapi berapa harga mata uang. Karena menentukan hampir seluruh harga aset dunia, minggu ini 4 bank sentral besar akan menentukan arah market. Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan, dan inflasi Australia yang akan menjadi petunjuk kebijakan Reserve Bank of Australia. Artinya, seluruh market akan bergerak berdasarkan satu pertanyaan. Apakah era suku bunga tinggi mulai berakhir, atau justru masih akan bertahan lebih lama? Inilah tema terbesar minggu ini. Likuiditas, ekspektasi, dan perang antara dolar dengan aset berisiko. Analisa fundamental. Sekarang kita memasuki minggu yang jauh lebih penting. Di hari Selasa, Australia merilis CPI. Data ini akan menentukan apakah Bank Sentral Australia masih memiliki alasan menaikkan suku bunga. Jika inflasi kembali meningkat, AUD berpotensi menguat. Namun jika inflasi turun, peluang pemangkasan suku bunga akan semakin besar. Di malam harinya, giliran Amerika Serikat merilis Consumer Confidence. Data ini mengukur seberapa optimis masyarakat terhadap ekonomi. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat konsumsi. Semakin kuat konsumsi, semakin sulit inflasi turun. Di hari Rabu, inilah awal klimaks. Federal Reserve mengumumkan suku bunga. Mayoritas market memperkirakan suku bunga tetap di sekitar 3,75%. Fokus utama bukan keputusan suku bunganya, melainkan isi FOMC statement dan konferensi pers. Trader akan mencari petunjuk apakah The Fed masih khawatir terhadap inflasi, ataukah mulai membuka peluang pelonggaran di pertemuan berikutnya. Hari Kamis adalah hari tersibuk minggu ini. Jerman merilis inflasi, Bank of England mengumumkan kebijakan moneternya. Laporan monetary policy, voting MPC, dan official bank rate. Kemudian Amerika merilis GDP kuartalan, Core PCE Price Index, serta initial jobless claims. Hari Kamis berpotensi menjadi hari dengan volatilitas tertinggi minggu ini. Di hari Jumat, beberapa data akan dirilis. Bank of Japan, Tokyo CPI, inflasi zona Euro, GDP Kanada, Employment Cost Index Amerika, dan Michigan Consumer Sentiment. Semua data ini akan menjadi penutup minggu dengan volatilitas yang masih tinggi. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair Euro USD pada time frame H4. Struktur market masih menunjukkan dominasi seller. Lower high dan lower low masih terbentuk secara konsisten. EMA jangka pendek berada di bawah EMA jangka menengah. Keduanya juga masih berada di bawah EMA jangka panjang. Ini merupakan salah satu ciri klasik bahwa momentum bearish masih mendominasi. Jika kita menarik trendline mayor, terlihat bahwa setiap kenaikan harga selalu tertahan sebelum mampu mengubah struktur. Artinya, buyer memang mencoba melawan, tetapi kekuatan mereka belum cukup besar. Sekarang mari kita lihat zona penting. Di sisi atas, terdapat resistance berada pada area 1,1400 hingga 1,1450. Zona ini telah beberapa kali menjadi lokasi distribusi. Setiap harga mendekat, tekanan jual kembali muncul. Di atasnya, masih terdapat zona supply yang jauh lebih besar, di 1,1490 hingga 1,1570.
Zona ini merupakan benteng utama seller. Selama area tersebut belum ditembus secara meyakinkan, downtrend jangka menengah masih tetap valid. Di sisi bawah, area support penting berada di 1,1320 hingga 1,1270. Jika tekanan jual kembali meningkat, area inilah yang kemungkinan besar akan diuji. Dan apabila support tersebut gagal bertahan, target berikutnya mengarah ke zona demand kuat di 1,1210 hingga 1,1100. Zona ini berpotensi menjadi area akumulasi institusional apabila terjadi pelemahan lebih lanjut. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus area resistance 1,1400 hingga 1,1450 dan momentum berubah menjadi bullish, maka target selanjutnya menuju zona supply di 1,1490 hingga 1,1570. Selama breakout belum terjadi, skenario ini masih berupa kemungkinan. Skenario kedua, bearish. Jika harga turun menuju area support 1,1320 hingga 1,1270 dan bahkan berpotensi menguji zona demand besar di area 1,1210 hingga 1,1100. Inilah skenario yang saat ini memiliki probabilitas lebih tinggi. Market selalu memberikan dua kemungkinan. Tugas kita bukan menebak masa depan. Tugas kita adalah mempersiapkan diri terhadap setiap kemungkinan dengan disiplin, manajemen risiko, dan kesabaran. Karena trader terbaik bukanlah mereka yang selalu benar, melainkan mereka yang mampu mengendalikan risiko ketika salah dan memaksimalkan keuntungan ketika peluang benar-benar berpihak. Kedua, pair GBP/USD pada time frame H4. Pada struktur market mulai berubah. Setelah membentuk rally yang cukup kuat, harga memasuki zona supply 1,3430 hingga 1,3480. Ini bukan sekedar resistance biasa. Ini adalah area di mana institusi sebelumnya mulai melakukan distribusi. Terlihat jelas setiap kali harga memasuki zona tersebut, tekanan jual meningkat secara signifikan. Buyer kehilangan momentum, seller mengambil alih. Kemudian EMA cepat, mulai memotong EMA lambat ke bawah. Ini merupakan sinyal bahwa momentum bullish mulai melemah. Saat ini harga juga berada di bawah kedua EMA, artinya seller masih memiliki kendali jangka pendek. Jika kita melihat trendline, harga juga masih bergerak di bawah garis penurunan yang cukup valid. Setiap kenaikan menuju trendline masih berpotensi menjadi area sell on rally. Area resistance pertama berada pada kisaran 1,3350 hingga 1,3400. Selama harga belum mampu kembali berada di atas area tersebut. Buyer masih berada dalam posisi defensif, sementara area support penting berada di 1,3260 hingga 1,3220. Area ini menjadi benteng terakhir buyer. Apabila support berhasil dipertahankan, potensi rebound masih terbuka. Namun apabila support tersebut ditembus, jalan menuju zona demand 1,3200 hingga 1,3150 akan terbuka semakin lebar. Secara keseluruhan struktur teknikal minggu ini masih menunjukkan tekanan bearish jangka pendek. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga bertahan di atas support, lalu area resistance 1,3350 hingga 1,3400 berhasil ditembus, maka target kenaikan berikutnya kembali menuju zona supply 1,3430 hingga 1,3480. Selama syarat tersebut belum terpenuhi, skenario bullish masih bersifat antisipatif. Skenario kedua, bearish. Namun jika harga gagal menembus resistance dan area support 1,3260 hingga 1,3220 akhirnya ditembus, maka seller berpotensi membawa harga menuju zona demand 1,3200 hingga 1,3150. Probabilitas skenario ini masih sedikit lebih besar. Market keuangan selalu mengajarkan satu pelajaran yang sama. Bukan trader yang paling pintar yang bertahan paling lama, tetapi trader yang paling disiplin. Karena setiap candlestick adalah refleksi dari psikologi jutaan pelaku market.
Ketiga, pair AUD-USD pada time frame H4. Sekarang mari kita dengarkan apa yang sedang diceritakan oleh chart. Harga berhasil memantul dari zona demand, buyer mulai kembali memasuki market, dan higher low mulai terbentuk. Ini merupakan salah satu karakter awal perubahan momentum. EMA cepat mulai bergerak di atas EMA yang lebih lambat. Momentum bullish perlahan muncul, namun momentum saja tidak cukup. Trendline naik juga masih menjaga struktur recovery. Selama trendline tidak ditembus, buyer masih memiliki harapan. Tetapi jika trendline patah, cerita akan berubah. Karena tepat di depan buyer, berdiri resistance yang sangat kuat. Pada area 0,7000 hingga 0,7010. Berkali-kali harga mencoba menembusnya dan berkali-kali seller berhasil mempertahankannya. Di atas resistance tersebut terdapat zona supply utama di 0,7015 hingga 0,7027. Inilah area yang kemungkinan besar dipenuhi pending order institusi. Di sisi bawah, support berada di area 0,6976 hingga 0,6965. Sedangkan zona demand institusional berada pada 0,6955 hingga 0,6940. Area ini sebelumnya menjadi titik munculnya buyer dalam jumlah besar. Selama demand tersebut tetap bertahan, struktur bullish masih memiliki peluang untuk berlanjut. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika area resistance 0,7000 hingga 0,7010 akhirnya ditembus, maka likuiditas berpotensi mendorong harga menuju zona supply berikutnya di area 0,7015 hingga 0,7027. Bahkan jika momentum fundamental semakin kuat, target selanjutnya berada di atas area tersebut. Skenario kedua, bearish. Jika harga turun menembus trendline dan area support 0,6976 hingga 0,6965 gagal dipertahankan, maka likuiditas berpotensi membawa harga kembali menuju zona demand di 0,6955 hingga 0,6940. Tekanan jual dapat berkembang menjadi tren bearish yang lebih besar. Market tidak pernah memberikan kepastian, yang diberikan market hanyalah peluang. Dan tugas seorang trader bukan menebak masa depan, melainkan membaca informasi yang tersedia hari ini. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Terlihat jelas bahwa tren besar masih berada dalam fase bearish. Penurunan panjang dimulai dari zona supply 65 hingga 68. Di zona tersebut, institusi melakukan distribusi. Seller menguasai market dan harga jatuh cukup tajam. Namun beberapa minggu terakhir, ceritanya mulai berubah. Harga mulai membangun fondasi baru. Area support 57 hingga 54 berhasil menahan tekanan jual. Kita mulai melihat terbentuknya higher low. EMA cepat mulai mendatar, EMA menengah mulai kehilangan kemiringan turun. Ini menunjukkan bahwa momentum bearish mulai melemah. Walaupun EMA jangka panjang masih berada di atas harga, artinya tren besar memang belum sepenuhnya berubah. Namun market mulai memasuki fase transisi. Trendline naik yang terbentuk juga masih bertahan. Selama trendline ini tidak ditembus, buyer masih memiliki peluang untuk mengendalikan pergerakan jangka pendek. Sekarang mari kita lihat level institusional. Resistance utama berada di area 60 sampai 63. Ini adalah zona yang sebelumnya berkali-kali memunculkan tekanan jual. Jika area ini berhasil ditembus, maka ruang menuju zona supply 65 hingga 68 akan semakin terbuka. Sebaliknya area support penting tetap berada pada 57 hingga 54. Jika support ini runtuh, kemungkinan harga kembali menuju zona demand besar 49 sampai 53 akan meningkat. Dengan kata lain, saat ini silver sedang berada tepat di tengah medan perang. Buyer mencoba membangun tren baru, seller berusaha mempertahankan dominasi lama. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Ketika institusi mulai kembali membangun posisi pada logam mulia, silver kemudian berhasil menembus area resistance di 60 hingga 63. Maka short seller mulai melakukan covering, mempercepat kenaikan menuju supply berikutnya
di 65 sampai 68. Skenario ini akan valid jika data ekonomi Amerika mulai mengecewakan. Skenario kedua, bearish. Namun jika silver gagal menembus resistance dan terbentuk rejection, kemudian harga turun kembali menuju area support 57 hingga 54. Maka target berikutnya berada di zona demand besar 49 hingga 53. Selama harga gagal bertahan di atas area support, tekanan jual masih berpeluang mendominasi. Setiap candlestick adalah keputusan miliaran dolar. Setiap breakout adalah hasil pertarungan antara ketakutan dan harapan. Trading bukan tentang siapa yang paling sering benar, tetapi siapa yang mampu bertahan cukup lama untuk memanfaatkan peluang terbaik. Terakhir, gold pada time frame H4. Hal pertama yang langsung terlihat, market masih berada dalam struktur downtrend. Lower high masih terbentuk, lower low masih mendominasi. Trendline turun juga masih menjaga tekanan terhadap buyer. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Perhatikan area bawah chart, seller mulai kehilangan tenaga. Harga tidak lagi mencetak penurunan yang agresif. Sebaliknya, terjadi fase konsolidasi. Ini sering menjadi tanda awal bahwa distribusi mulai berakhir dan akumulasi perlahan dimulai. Kemudian, kita melihat EMA. EMA cepat mulai bergerak datar, EMA lambat juga mulai kehilangan kemiringan turun. Artinya, momentum bearish mulai melemah. Tetapi tekanan jual tidak lagi sekuat beberapa minggu sebelumnya. Area resistance berada di 4170 hingga 4220. Ini adalah zona yang beberapa kali gagal ditembus buyer. Jika area ini berhasil dilewati, momentum bullish akan meningkat cukup signifikan. Di atasnya terdapat zona supply besar di 4280 hingga 4380. Area ini merupakan wilayah distribusi institusi sebelumnya. Kemungkinan besar akan muncul tekanan jual baru apabila harga kembali mencapai area tersebut. Area support utama berada di 4020 hingga 3960. Inilah benteng terakhir buyer. Selama area ini bertahan, harapan rebound masih tetap hidup. Namun jika support tersebut gagal dipertahankan, maka perhatian market akan beralih menuju zona demand besar di 3940 hingga 3840. Di sanalah kemungkinan institusi kembali melakukan akumulasi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga bertahan di atas support dan area resistance 4170 hingga 4220 akhirnya ditembus, membuat short seller mulai panik. Maka likuiditas berpotensi mulai mengejar harga dengan target berikutnya menuju zona supply 4280 hingga 4380. Ingat satu hal, buy ketika struktur sudah memberikan konfirmasi. Skenario kedua, bearish. Namun jika area support 4020 hingga 3960 akhirnya ditembus, maka harga berpotensi turun menuju zona demand 3960 hingga 3840. Skenario bearish menjadi dominan jika terjadi penutupan candle yang kuat di bawah support. Market tidak pernah memberi hadiah kepada trader yang paling cepat, tetapi kepada trader yang sabar menunggu konfirmasi. Minggu ini, gold berada di titik keputusan. Fundamental dapat menjadi pemicu kebangkitan apabila data Amerika melemah dan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter menguat. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.